Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan kajian Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari. Di Kitabul Ilmi di PDF-nya jadi satu ya, halaman 15. Halaman 228, judul ke-19. Judulnya Babul Huruji itu lagi di tengah, posisinya di tengah. Silakan ya, atau Babul Khuldi fi Tolabil ya, ini kan ada harokatnya ya, gampang. Nah, ya buat Silakan Bapak. asa arah di sini gimana? Ya, gondrong. Saya salah Bismillahirrahmanirrahim. Babul Khuldi fi Tolabil ilmi. Warahana Jabir bin Abdullah Maisarota. masih rotan, bukan Maisaro. Ini Maisarota akhir mah Maisaro kirang kedengarannya. Maisarota Syahrin ila Abdullah bin Unaisin fi hadisin wahidin hadasana Abul Qasimi Khalid bin Khalidin qala hadasana Muhammad bin Harbin qala qala Auza'i ahbarana Zuhri an Abdullah bin Ubaidillah bin Abdullah bin Uqbata bin Mas'udin an ibni Abbasin annahu tamarra huwa wa qurubnu Qais bin Himin Fajariyu fi sahibi Musa amaro bihima Ubay bin Ka'bin pada'ahu ibnu Abbasin faqala inni tamarro itu ana wa sahibi hada fi sahibi Musa alladhi sa'ala sabila ila rukiyihi hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya guru sa'nahu faqala Ubayy na'am sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yukaru sa'nahu yaqulu mana tuh yaqulu sa'nahu yaqulu bainama Musa fi mala'i min bani Israila idja'ahu rajul wa qala ata'lamu ahadan a'lama minka qala Musa la udah ketemu itu Bauhi Allahu azza wa jalla ila Musa bal abduna khadimun lihat daftar isi itu yang fasa'ala sabila ila Khuruj bitolabil ilmi faja'alallahu lahu hawta ayatan wa qila lahu ida faqadta luhut bukan luhut huta ya luhuta farji fa innaka satalqahu fakana Musa sallallahu alaihi wasallam yattabi'u asra ya udah ya Muti bin Bahri sih kebanyakan
Babul khuruji fi talabil ilmi. Bab keluar ya untuk menuntut ilmu atau dalam menuntut ilmu. Ini masih kitabul ilmi ya, jadi ada beberapa bab. Dan kalau kita kaji ini sangat menarik ya bagaimana adab dalam ilmu, thalabul ilmi. Ya, dan juga sebagaimana kita tahu Imam Bukhari selalu jeli ya dalam mengambil faidah-faidah dari hadis. Nah, di sini beliau apa namanya sebelum masuk ke hadis itu jadi suka ada sedikit keterangan gitu, sedikit apa namanya captionnya gitu. Warohala Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah itu melakukan perjalanan ya, bepergian masih rota syahrin dalam perjalanan 1 bulan ila Abdullah bin Unaisin kepada Abdullah bin Unais fi hadisin wahid dalam satu hadis jadi untuk mencari satu hadis. Ya, nah ini sebagai apa contoh ya teladan itu banyak lah baik kalangan sahabat tabiin ya kegigihan mereka dalam mencari ilmu ya bahkan hanya untuk mencari satu hadis saja itu harus melakukan perjalanan jauh ya selama 1 bulan lamanya karena kan dulu kendaraannya masih pakai onta gitu lama itu untuk mencari satu hadis ya, menemukan satu hadis gitu makanya apa namanya kemudian para ulama hal berikutnya ya para perawi hadis dan sebagainya juga mengikuti itu. Misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari kan menyusun kitab ini, mengumpulkan hadis-hadis sahih ini dia keliling dunia. Ya di semua ulama ya, ulama-ulama yang mereka itu punya hadis ya di berbagai negeri didatangi oleh Imam Bukhari. Ya, gitu. Walaupun kendaraan terbatas. Ya, sekarang kita udah nikmat, udah enak. Ya kan ada motor, ada mobil. Sudah fasilitas sudah ada, tinggal buka laptop, udah langsung ribuan hadis ada di sini. Gitu. Tapi kebanyakan tidak mau, tidak minat untuk itu. Ya, padahal inilah yang menunjukkan kemuliaan ilmu, keutamaan ilmu itu di situ. Ya, pahalanya insya Allah gitu ya, kita niat mencari ilmu, ya bukan jelas ya, man horoja fi talabil ilmi, bahwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Berarti lamun lamun nggak pulang-pulang, bisa belilah itu. Ya selama masih niatnya dalam menuntut ilmu. Ya nggak mampir ke sana kemari. Itu, insya Allah tuh diberkahi ya. Bisa belilah lah di jalan Allah. Tuh. Dalam mencari hadis tuh baik sanadan ataupun riwayatan ya riwayatan wa riwayatan. Jadi belajar ilmu hadis tuh baik sanadnya jadi jelas apa namanya apalagi kita belajar Sahih Bukhari jelas sanadnya dari Imam Bukhari ke Rasulullah SAW. Ya bahkan nanti kalau mau punya sanad juga saya punya sanad gitu dari syekh ya guru yang sudah saya belajar mengikuti majelis sanad bahkan untuk Sahih Bukhari ini saya punya sanad dari 3 syekh ada 3 syekh dan mengikuti gitu sanad Sahih Bukhari ya kan makanya nanti kalau misalnya mau sanad nanti ada lah dibuatkan untuk sanad. Harus apa? Iya makanya kan ada yang membahas khusus Sahih Bukhari-nya langsung kalau ini kan Fathul Bari kan lama ya makanya ada yang Sahih Bukhari itu yang kajian Sahih Bukhari itu kan sebenarnya rencananya misalnya kalau selesai satu kitab kita buat apa ada pengijazahan sana gitu jadi
Ya memang idealnya semua ya, tapi kan itu terlalu berat, terlalu lama. Channel itu kan yang penting ada dia mendengar ya walaupun sebagian ya dari hadis itu. Karena kalau untuk yang konteks zaman sekarang nggak terlalu penting sih, cuman channel itu untuk melestarikan saja tradisi keilmuan Islam yang bersanad. Jadi apa namanya? Dan juga bukan untuk dibanggakan, bukan, karena nggak menjamin juga orang punya sanad terus semuanya benar, belum tentu. Banyak juga yang ngawur-ngawur yang ngaco dia punya sanad. Karena kalau sanad riwayat ini tidak menjamin pemahaman, ya, tidak menjamin pemahaman. Makanya dia bukan buat dibangga-banggakan, apalagi dijual belikan, gitu. Jual beli sanad itu sekarang yang banyak. Ya, jadi hanya untuk kita itu jelas apa namanya ya ada ketersambungannya ya kita belajar pada siapa ya nyambung gitu sanadnya itu nyambung ya dan tiga syekh ini yang saya ambil sana itu satu ya orang Mesir, dua orang Sudan ya, tiga syekh dari Mauritania. Ya, walaupun ada secara online sih ya, nggak langsung secara online, Ya, ikhlas. secara online. Nah, jadi itu. Jadi baik nuntut ilmu hadis itu secara riwayat, sanad atau diroya, ya atau diroya. Kalau riwayat itu kan tadi ya nggak terkemudian sebenarnya karena sudah dituliskan oleh para ahli hadis, oleh para perawi, sudah terjaga sanadnya, ya itu. Cuman sekarang itu berarti sanad kita bukan sanad kita ke Imam Bukhari gitu. Kalau dari Imam Bukhari ke Rasul udah jelas, ya kan udah jelas gitu, ditertulis di kitab-kitab. Nah, yang sekarang itu berarti dari kita ke Imam Bukhari. Nah, kalau dari kita ke Imam Bukhari itu nggak ada pengaruh. Jadi misalnya Sahih Bukhari kan udah jelas ya Sahih, ya terus diriwayatkan oleh kita jadi doib, ya karena kan kita nggak siko nggak apa gitu kan, gitu. Jadi tidak mempengaruhi validitas hadis. Ya dan untuk memahami ya itu diroya. Nah ini juga pentingnya hadir langsung seperti ini, ya ataupun melalui online kalau jauh. Ya itu untuk memahaminya. Karena kalau dibaca sendiri, dipahami sendiri nggak paham. Apalagi bahasa Arab gitu. Terjemahnya juga saya lihat ya, terjemah-terjemah hadis itu banyak kekeliruan. Banyak kekeliruan. Makanya untuk nerjemah itu harus lihat syarah. Maksudnya gimana? Ya terjemah hadis itu yang saya suka pakai kan di HP itu kan ada yang 9 imam ya. 9 imam kalau di internet itu bisa ada tazkiyah hadis. Itu terjemahnya itu sama kayaknya sih sama tinggal dipindah aja. Jadi antara di aplikasi HP sama di website yang tadi itu tazkiyah hadis itu isinya sama persis gitu terjemahannya itu. Ya kalau salah ya ikut salah sama gitu. Nah kadang dalam penerjemah itu tidak sedikit saya menemukan kekeliruan dalam penerjemahan. Ya kalau memahami hadis sendiri baca di aplikasi tadi kan gitu belum punya perangkat keilmuan itu untuk memahami bahasa dan nggak bisa baca terjemahnya aja ya, ternyata keliru. Nah itu pentingnya belajar hadir ya seperti ini dalam diroyah itu memahami hadis gitu ya. Bahkan kan kalau kita belum paham makna satu hadis kita buka syarah ya syarah itu banyak rujukan syarah kayak Sahih Bukhari ini kan sampai ada tuh satu maktabah isinya semua syarah Bukhari isinya semua syarah Sahih Bukhari semua
Dan yang paling bagus tentu secara ilmu hadis ya Imam Ibnu Hajar al Asqalani Fathul Bari. Ini diakui ya oleh semua ulama. Ya, karena kan Imam Bukhari itu Amirul Mukminin fil hadis. Ya, Ibnu Hajar al Asqalani juga Amirul Mukminin fil hadis. Ya, dua-duanya puncak ilmu hadis. Ya, dari segi ilmu hadis. Dari segi ilmu hadis. Dan ya beliau sangat apik ya Ibnu Hajar itu jika membahas satu riwayat hadis beliau itu sangat luas penelaahannya. Hadis ini diriwayatkan di mana saja, bahkan perbedaan redaksinya pun dikaji, dibahas. Jadi sangat teliti dari baik dari segi sanad maupun dari segi matannya itu beliau bahas. Ya, adapun dalam bidang lain ya bisa kita apa namanya ya membandingkan lah dengan ulama lain dalam bidang fikih gitu ya kan nggak semuanya kita setuju. Makanya kita nggak taklid itu begitu. Kita mempelajari dari ulama lain juga dalam bidang fikih, tapi dalam bidang akidah. Ya, dalam bidang akidah di sebagian ini beliau mentakwil, ya mentakwil karena memang ada pengaruh dari para ulama syari. Nah itu kita tidak setuju misalnya kita kritisi itu ya itu pembahasannya lain gitu ya akidah begitu. Nah baik kita lanjutkan masuk ke hadis ya. Nah, ini hadis ini isinya tentang kisah Nabi Musa dan Khidir. Nah, ini juga sebagai satu contoh bagaimana rihlah fi thalabil ilmi. Ya, itu kan Nabi Musa itu melakukan perjalanan untuk belajar kepada Nabi Khidir. Makanya ini menjadi ayat paling utama ya dalam hal talabul ilmi. Di situ ada adab-adabnya di dalam ayat itu di surat Al-Kahfi ya, dari ayat berapa? 62 ya kalau nggak salah. Sampai 85 kisah Nabi Musa dan Khidir. Di situ ada adab-adab thalabul ilmi, ada manhaj dalam menuntut ilmu itu harus seperti apa. Nah, saya pernah mengkajinya itu dulu. Di situ jadi di poin-poinnya apa saja ya adab-adabnya. Itu dari ayat itu udah cukup. Nah, Imam Bukhari menuangkan dalam bab ini hadis berkenaan dengan itu. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah taala hadatsana Abul Qasim Khalid ibnu Khalid qala hadatsana Muhammad ibnu Harbin qala al-Auza'i ya. Ini imam yang terkenal ya Al-Auza'i ini ahli fikih ya imam besar di Syam ya. Termasuk tabi'ut tabi'in. Abarana Az-Zuhri an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbata ibni Mas'udin an ibni Abbasin annahu tamaro huwa wal Hurru ibnu Qais. Ini sebenarnya pernah terlewat hadis ini di pembahasan sebelumnya. Nah, cuman kan inilah ya Imam Bukhari itu metode penulisan Sahih Bukhari-nya itu banyak yang diulang hadisnya. Tapi ditempatkan di bab yang berbeda. Karena dia ngambil faedahnya berbeda. Karena kan hadis itu satu hadis kan bisa ditarik banyak faedah. Ya kayak hadis innamal amalu binniyat berapa kali disebut oleh Imam Bukhari di Sahih Bukhari? Ada yang tahu nggak? 7 kali masuk dalam berbagai bab pertama itu kan bab Badil Wahyi kan yang paling awal. Nanti di kitab iman ada lagi, di kitab jihad ada lagi, gitu. Hadisnya sama, tapi memang beliau di beda tempat itu menghadirkan redaksi yang agak berbeda. Kayak nama amal biniyat itu ada nama amalu biniyat, ada nama nama amalu biniyah, ya kan? Ada amalnya, ada mufrad, ada jama. Dengan perbedaan redaksi, juga perbedaan sanad. Tapi kan secara esensi sama itu hadisnya itu. Gitu.
bukan bukan hadis yang lain itu hadisnya itu sama. Cuman ya itu tadi dalam hadis itu kan tidak seketat Quran dalam lafaz-lafaznya. Jadi para sahabat mendengar ya, kemudian meriwayatkan lagi dengan lafaz-lafaz yang agak berbeda. Apakah amal atau amal ini? Nah itu. Jadi ini juga ini udah pernah disebutkan sebelumnya di bab sebelumnya. Jangan disebut lagi, tapi judulnya beda. Jadi faidah yang mau diambil dari hadis ini berbeda gitu dari yang lain dari yang sebelumnya. Iya. Jadi pembahasan ini ada lagi hadis ini, pembahasan ini ada lagi hadis ini. Nah, beda dengan Imam Muslim, Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim, mah metodenya dikumpulin semua dalam satu pembahasan, ya satu pembahasan. Bahkan tadi yang berbeda-beda redaksinya itu dikumpulin dalam satu tempat. Ya, jadi kalau kepenelaahan hadis, ya penguasaan hadis di apa namanya satu hadis ya dengan beragam redaksi dan sebagainya, ya itu lebih enak Sahih Muslim sebenarnya. Ya karena dikumpulin dalam satu ini. Tidak akan nemuin lagi. Jadi kalau satu hadis itu ada disebut di satu tempat, ya kita nggak akan nemu lagi di tempat lain. Nah, itu Sahih Muslim metodenya. Kalau Sahih Bukhari beda, ya kan? Cuman kalau Sahih Muslim kan beliau hanya hanya nulis kitabnya aja, kitab apa, kitab Kitabul Iman ya misalnya. Kitabul Ilmi hanya nulis kitab tidak nulis bab. Jadi Imam Muslim itu nggak nulis bab. Kan kalau di Sahih Bukhari kan kitab lalu ada bab-babnya. Kalau Imam Bukhari mah asli emang ditulis oleh Imam Bukhari sendiri. Justru bab-bab yang ditulis oleh Imam itu sangat penting karena itu adalah hasil istinbat, hasil kesimpulan beliau. Bahkan juga menjadi fikih beliau. Sebenarnya Imam Bukhari itu secara fikih mandiri, tidak ke misalnya tidak mazhab Syafi'i, tidak. Karena dia mandiri. Makanya dikenal ya fiqhul Bukhari fi tarojumihi. Fikih Imam Bukhari itu dilihat pada judul-judul yang beliau tulis. Di situ mencerminkan fikihnya Imam Bukhari. Nah, beda dengan Imam Muslim, tidak membuat bab, hanya kitab aja. Lalu kalau kita buka Sahih Muslim, kenapa ada bab-babnya? Siapa yang buat? Bukan Imam Muslim, tapi Imam Nawawi yang mencarahnya. Itu, itu harus tahu ya. Nah, jadi ini hadis dari Ibnu Abbas ya ini ada Ibnu Abbas ini sedang berselisih berbeda pendapat dengan Al-Hur bin Qais bin Hisan Al-Fazari fi sahibi Musa ya tentang apa namanya yang menemani Musa. Eh, sahibi Musa. Ya, maksudnya sahibi Musa ini kan yang maksudnya apa ya Nabi Khidir ya. Nanti kita lihat. Famaro bihima Ubay ibnu Ka'bin ya, maka melewat kepada keduanya Ubay bin Ka'ab pada Ahu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memanggilnya. Ini kan nih berbeda pendapat. Ini sebenarnya soal Nabi Musanya. Ini Nabi Musa memang Nabi Musa ini atau kan Nabi Musa yang lain gitu. Atau Musa yang lain. Kalau menurut Ibnu Abbas ya ini Nabi Musa. Kalau kata Hur bin Qais ini Musa yang lain beda gitu. Musa bisa. Nah, lalu supaya menengahi, nah ada kebetulan yang lewat Ubay bin Ka'ab dipanggil oleh Imam untuk menengahi. Menurut kamu yang mana yang benar gitu? Karena kalau sekarang oleh Imam ini apa keke gitu kan nggak kamu menerima. Jadi dihadirkan yang lain. Faqala ini tamara itu ana wa sahibi. Saya ini berdebat ya tamara itu dengan sahabatku ini
Ada fi sahibi Musa alladzi sa'ala sabila ila liqihi. Tapi ini agak sulit berbeda ya. Tentang yang menemani berarti kalau di sini. So itu yang menemani yang salah sabila ila yang bertanya ya ataupun mencari ya, mencari jalan untuk menemuinya. Ini Nabi Khidir maksudnya. Ya, yang ingin ditemui oleh Nabi Musa. Hal samita Rasulullah yadhkuru sya'nahu, apakah engkau mendengar Rasulullah menyebutkan perkaranya? Faqala Ubay na'am. Nah, disinilah Ubay kemudian menyampaikan hadis. Ya, aku mendengar Rasulullah SAW yadhkuru sya'nahu menyebutkan perihalnya. Yaqulu ya Rasul bersabda, bainama Musa fi mala'in min bani Israil idh ja'ahu rajulun. Ketika Nabi Musa itu berada dalam kelompok, malah itu kelompok elit ya dari Bani Israil jauh rajulun, tiba-tiba datang tiba-tiba, nah ini nih sama jadi pujaiyah. Pujaiyah itu bisa ida bisa id. Tiba-tiba datang kepadanya seorang lelaki, faqala, lalu dia bertanya, ata'lamu ahadan a'lama minka, apakah kamu mengetahui ada seorang yang lebih berilmu darimu? Qala Musa, Musa menjawab, la, tidak ada. Nah, di sini yang ditegur kemudian oleh Allah. Ya. Jadi merasa ya, ya memang dia nabi gitu kan, mendapat wahyu dari Allah. Tapi Allah mengoreksi ya sikap ini sehingga Allah menunjukkan ada orang yang lebih berilmu. Lebih berilmu itu dalam arti tidak secara mutlak. Ya, tapi maksudnya ada sisi ilmu yang kamu nggak tahu, sedangkan dia tahu gitu. Kalau secara mutlak dibandingkan, ya tentu lebih mulia Nabi Musa. Nabi Musa kan termasuk ulul azmi, ya kan? Makanya kan ada nabi-nabi ulul azmi itu adalah nabi yang terbaik dibandingkan nabi-nabi lain dari segi keutamaan, ya dari segi keutamaannya. Nah, kan Nabi ini kan nggak termasuk ulul azmi. Jadi kalau mau dibandingkan secara mutlak, tentu Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Idris. Keutamaannya jauh. Bahkan kan wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara langsung kalimullah, ya kan? Derajatnya tentu lebih tinggi. Nah, tapi maksudnya adalah dari aspek yang lain. Dari satu aspek Nabi Khidir dikasih ilmu oleh Allah yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Ya, nanti tapi banyak disalahpahami nanti orang-orang sufi, orang-orang tarekat ya, jadikan dalil. Ini banyak kekeliruan dalam memahami persoalan Nabi Khidir. Nah, lalu Allah fa'auha Allah azza wa jalla ila Musa, maka Allah mewahyukan kepada Musa, bala, tentu saja ada ya abduna Khadir, hamba kami yaitu Khadir ya, itu dikenal dengan Khidir. Fasala sabila ila yulkihi, maka Nabi Musa meminta ya jalan untuk bisa bertemu dengannya. Faja'alallahu lahul huta ayatan, maka Allah menjadikan untuknya ikan, huta ini ikan sebagai tanda. Wakil lahu, dan dikatakan kepada idza faqatal huta farji fa innaka satalqahu. Jika kamu kehilangan ikan, fakatnya kehilangan ya, maka kembalilah, sesungguhnya aku akan bertemu dengannya. Fakana Musa yatabi'u atharul huti fil bahri. Maka Musa mengikuti jejak ya, jejak ikan itu di lautan. Faqala fata Musa li Musa. Seorang anak muda ya, ini pembantunya Nabi Musa ya. Ini kan Yusa bin Nun, nanti akan jadi nabi setelah Nabi Musa. Ya, makanya kan di surah Al-Kahfi itu awalnya apa? Bukan yang tentang kisah Nabi Musa tadi. Idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba.
Ya, in qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada anak muda, ya pembantunya, itu Isa bin Nun. Aku tidak akan pernah berhenti berjalan, ya sehingga sampai ke pertemuan dua lautan. Nah, pertemuan dua laut itu yang ditunjuki oleh Allah, disitulah tempatnya Nabi Khidir itu. Artinya hingga sampai kepada guru yang dituju, yang dia mau belajar kepadanya. Au amdiya hukuba, ataupun aku atau bisa au di sini bisa bermakna hatta. Hatta amdiya hukuba. Sampai aku melewati waktu bertahun-tahun lamanya pun aku siap. Nah, itulah contoh, ya berjauhlah untuk menuntut ilmu. Siap, karena memang nah, dari situ bisa diambil para ulama itu sebenarnya mereka menyusun ya, ada menuntut ilmu, prinsip-prinsip dalam itu dari ayat ini. Ya, dari situ menunjukkan ya kayak kayak misalnya perkataan Imam Syafi'i, yang namanya ilmu itu butuh tulu zaman. Iya, nggak bisa orang cuman bertemu apa cara cepat, metode cepat. Butuh waktu lama. Iya, kadang-kadang kan udahlah daurah kan ya nggak bisa. Itu kan sebenarnya kalau model-model daurah itu untuk penguatan aja, bukan pembangunan ilmu secara utuh. Makanya rutin gitu, ngaji rutin sekali ya dalam seminggu atau beberapa kali rutin. Nah itulah karena memang menuntut ilmu itu butuh proses, butuh waktu yang lama, dulu zaman kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i kan ada enam itu kan, ada enam cara eh? Syuhbatnya ustaz, ya, mablag, ya kan, mablag ada biaya, harus siap mengeluarkan. Nah itu. Nah, jadi Yusa bin Nun ya berkata, "Aro'aita idza awaina ila sahrati fa inna nasitul huta." Eh, apa? Maka engkau tahu ya, ketika kita beristirahat ya di sebuah batu, ini batu besar. Saya lupa ikan. Wa ma ansani ila syaitanu an adkura. Tidaklah membuatku lupa kecuali setan ya, membuat lupa untuk mengingat. Kalau Musa dari kama kunana justru di situ yang kita cari. Karena kan Nabi Musa itu sempat beristirahat di sebuah batu besar, ya beristirahat di situ. Dan makanya apa atina goda anak gitu, berikan ya makan siang ya di apa namanya makan di situ. Nah itu kan menunjukkan juga bahwa salah satu syarat menuntut ilmu itu harus sampai lelah, harus sampai lapar gitu. Ya aljo gitu ya. Sampai ngantuk gitu. Saking beratnya menerima ilmu ya, dari duduk. Zaman aku bersama kayak kopi. Nah, ketika udah makan di situ lalu istirahat. Nah, ketika tertidur itu ya istirahat tuh kan itu sebagai tanda ya, tanda kekuasaan Allah. Itu kan ikan itu ikan buat dimakan. Ikan udah dimasak gitu, udah dimasak buat bekal perjalanan buat makan, tiba-tiba hidup lagi. Hidup lagi, keluar dari rantang menuju ke laut itu. Nah, itu sebagai tandanya. Sebagai tandanya itu di situ. Nah, itu nggak ngeh ya, nggak ngeh baik Nabi Musa ataupun tadi ya Abu Muda itu lalu melanjutkan perjalanan. Nah, ketika udah melanjutkan perjalanan udah agak jauh ya apa namanya sebetulnya Yusa bin Nun ini tahu pada saat itu dia sempat lihat tuh nggak ada lagi ikannya kemana gitu kan hilang. Nah, cuman lupa ngasih tahu Nabi Musa keburu berangkat sebelum melanjutkan perjalanan. Ketika udah berangkat, ya baru dikasih tahu ikannya hilang. Satunya.
Nggak tahu ya kalau di sini ahwat itu kan mufrad berarti menunjukkan satu ya. Tadi Iya, iya. Nah, ketika dikasih tahu hilang yaitu di tempat tadi, tempat istirahat tadi. Nah, itu balik lagi ke tempat itu. Itulah yang kita cari di situ karena itu menjadi petunjuk dari Allah bahwa nabi itu akan ditemui di situ, temuan dua lautan. Jadi kama kunah nabi fartada ala asarima kososok diikuti jejak-jejak kan tadi ikan tuh keluar. Nah, ketika ikan tuh keluar dari rantang dari wadah itu dia menuju laut ya. Nah, itu kan di situ ada jejak-jejak ikan. Diikuti jejaknya. Karena itu petunjuk untuk bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Gitu. Fartada ala asari makosos ya. Fawajada hadiran maka bertemulah dengan Nabi Khidir. Fakana min sya'nihi ma maqasyarallahu fi kitabi. Nah, itulah dari urusannya keduanya apa sebagaimana Allah mengkisahkannya di dalam kitabnya. Gitu, ya. Kalau sejarah Nabi dia sendiri, saya pernah dengar dalam suatu kajian atau apalah. Nah, katanya Nabi Khidir belum wafat, atau suatu saat nanti bisa. Ya, itu memang ada ya ulama yang mengatakan belum wafat, tapi yang lebih kuat itu sudah wafat, yang lebih kuat ya, karena banyak sih pertimbangan darinya, dan karena kan tidak disebutkan secara jelas juga di dalam nas bahwa Nabi Idris masih hidup, nggak ada nas yang tegas. Ya, beda dengan Nabi Isa misalnya, beda dengan Dajjal misalnya. Kalau Nabi Isa kan jelas diangkat oleh Allah ke langit, tapi di akhir zaman diturunkan lagi, dia masih hidup belum meninggal. Begitu juga Dajjal karena dia menjadi tanda besar kiamat. Itu kan Nabi Isa, Dajjal itu tanda besar kiamat, ya kan? Jelas, nasnya jelas. Jadi dikasih hidup lama oleh Allah karena Dajjal itu waktu di zaman Nabi kan pernah ditemui, ya, yang asalnya orang Kristen yang nemui itu Tamim Ad-Dari. Dia pernah apa namanya tersesat dalam perjalanan di lautan, ya kapal terdampar di sebuah pulau bersama teman-temannya ada 30 orang, ya kan, lalu ketemu binatang yang aneh, bulu semua, lalu dibawa itu jasasa itu kan dibawa ke dalam gua, ya, dibawa di situ ada orang besar tinggi sedang terpasung bertanya beberapa hal tentang apakah sudah diutus atau sedang apa sekarang Nabi Muhammad, ya bertanya beberapa hal. Nah, dari situ kemudian dia penasaran akhirnya dia sudah tahu sih mendengar kabar diutusnya Nabi Muhammad. Tamim Ad-Dari ini akhirnya karena bertemu dengan itu datang kepada Nabi Muhammad dan masuk Islam, diceritakan tentang kisahnya itu dan kata Rasul itulah Dajjal. Ya, jadi di zaman Rasul Dajjal udah ada, ya cuman dikurung ya di sebuah tempat, sebuah gua di sebuah pulau yang itu tidak tahu di mana. Allah alam. Ya kan, dan nanti di akhir zaman akan keluar. Ya artinya kan dia diberi umur yang panjang, beberapa ribu tahun, gitu kan, diberi umur itu sebagai kekuasaan Allah tadi ya. Jadi karena ini jelas tanda besar kiamat baik Nabi Isa maupun Dajjal, dan Nabi Isa nanti akan menuduh Dajjal itu kan, Nabi Isa itu di mana dibunuhnya? Di pintu Lut, gerbang Lut, gerbang kota Lut. Kota Lut itu kan sekarang bandaranya Israel di Tel Aviv. Kota Lut di situ. Nanti dikejar oleh Nabi Isa, ya, Dajjal ini ya ketika tiba di situ dilempar dengan senjatanya, setelah meninggal. Ya.
Bahkan jelas rincian-rinciannya itu Dajjal, tentang Dajjal itu banyak sekali hadis-hadisnya masalah Dajjal itu. Rinciannya banyak. Ya, beda dengan tanda-tanda yang lain ya agak sedikit hadis-hadisnya. Kalau Dajjal banyak. Kalau Imam Mahdi itu agak keras-keras. Imam Mahdi kalau yang menyebutkan ciri-ciri segala macam itu banyaknya doa. Hmm. Yang sesuai itu hanya ada yang menyesuaikan paling tidak ada empat hadis. Ya, tapi juga itu diperselisihkan juga yang empat. Ya, walaupun itu misalnya doib yang empat itu. Sebenarnya ada isyarat di dalam yang soal di hadis sahih di dalam sahih Muslim. Ya, yaitu ketika dikatakan kaifa antum idza nazala fikum Isa bin Maryam wa imamukum minkum. Ya, ketika turun Nabi Isa, ya kalau bicara zaman ini panjang. Ya, dan Pak Imam kalian dari kalian. Bahkan kan Nabi Isa itu turunnya dari langit itu ketika sedang dikumandangkan qomat menuju sholat subuh. Maka Nabi Isa disuruh oleh imamnya itu. Nah, itulah Imam Mahdi itu. Sebenarnya Imam Mahdi itu imam yang diberi petunjuk oleh Allah, bukan namanya Imam Mahdi. Dia gelar. Ya, jadi walaupun tidak ada secara spesifik Imam Mahdi, enggak, karena itu kan hanya penyematan aja. Dan yang jelas di situ ada imamnya kaum muslim dipimpin oleh khalifah, ya, yang diberi petunjuk oleh Allah yang akan memimpin kaum muslimin nanti itu apa namanya menuju kejayaannya. Dan turun Nabi Isa ketika diperintahkan jadi imam, Nabi Isa menolak, ya, karena bagi setiap umat ada pemimpinnya sebagai penghormatan. Kan itu jelas itu ada di Sahih Muslim. Jadi secara esensi Imam Mahdi itu ada. Nah, adapun menjelaskan ciri-ciri segala macam itu memang banyak yang baik. Jadi banyaknya itu tidak berarti menghilangkan esensinya. Ya, jadi kembali lagi tadi ke Nabi Khidir. Jadi nggak ada nasi yang jelas Nabi Khidir masih hidup. Karena ini kan perkara yang menyala apa? Tidak sesuai dengan kebiasaan. Hidup dalam waktu yang banyak nggak manusiawi gitu, nggak bukan manusia biasa. Ada suatu hal yang hebat. Nah, sedangkan tidak ada tuh nasi yang hebat. Jadi nggak bisa kita menetapkan itu. Maksudnya ayat mutasyabihat. Enggak, bukan ayat apa namanya? Penjelasan. Nggak ada di ayatnya nggak ada disebut Nabi dari hidup masih hidup Kalau sampai itu sekarang. kan Nabi Nuh juga kan 950 tahun ada keterangannya, kalau apalagi kalau Nabi itu sampai Iya, berapa lama lama kan. nggak ada nasi. Nggak kuat gitu. Ya kan? Kalau Israel ya. Tidak, Hidamah bukan Rasul, jadi Nabi. Nabi termasuk Nabi. Ada yang ditanyakan lagi, silakan. Dalam buku pelajaran agama, Nabi itu kan yang diketahui itu 25. Sama dalam keterangan itu Nabi itu ada 124.000, sedangkan Rasul 313 gitu. Nah, itu masih bisa banyak. Itu hadisnya doa Pak, yang hadis Abu Dzar Al Ghifari. Ada doa itu ada dua versi kan, ada yang menyebut 120.000, ada 124.000. Yang jadi nabi, yang jadi rasulnya ada 315 ya, ya 15 ya, ada yang 313. Dan itu dalam sananya ada kedoifan. Yang jelas banyak pasti, bukan hanya 25. Karena kan di setiap umat kan oleh Allah mengutus rasul. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, ya kan? Gitu, menunjukkan banyak. Nggak cukup cuma 25. Maka dan juga di dalam Quran sudah dijelaskan, ya minhum qad qasasnahum alaik wa minhum lam naqsusum alaik. Di antara para nabi ada yang kami kisahkan, ada yang tidak. Nah, 25 itu yang dikisahkan.
25 emang ada nama-nama 25 nabi itu kan ada dalam Al-Quran. Kecuali Nabi Idris yang tidak Nabi Idris kan nggak termasuk 25. tidak. Nah, tapi 25 yang dikisahkan itu 25 dikisahkan, tapi bukan hanya 25, ada lagi yang lain gitu ya yang dikisahkan, tapi memang tidak secara jelas disebut namanya. Kayak Nabi ini kan nggak disebut namanya. Ada nggak nama disebut nggak namanya Nabi di dalam Quran? Kalau di hadis ada. Nah ini kan di dalam hadis. Saya apa kita Tidak disebut namanya. disebut namanya. Eh? Min ibadina nggak disebut nama. Ada nggak nama dia di surah Nabi? Tapi disebutnya di dalam hadis. Ya, berarti kan jelas itu Nabi. Karena kan dapat wahyu, apalagi agak aneh gitu kan perintahnya. Nggak mungkin tuh bukan wahyu dari Allah. Kan ada anak kecil gitu kan, tiba-tiba dibunuh di perahu, udah di apa seberangin gitu ya, bukan yang berterima kasih malah dibolongin, dilubangin. Kalau ada Ini ada kepenasaran ya di sana kan sekarang kan standar ya tentang tadi yang termasuk dibahas itu kan imam kum minkum itu imam pemimpin dari antara kalian. Nah beberapa dekade ini kan udah muncul nih nama-nama eh, yang memang digadang-gadang Imam Mahdi itu namanya sesuai dengan namaku kata Nabi gitu Muhammad gitu ya. Terus ada bin ke atasnya juga bin Abdillah gitu. Yang saya tahu dari informasi yang beredar ada namanya sekarang ini Muhammad Qasim gitu ya. Muhammad Qasim atau terus ada namanya Muhammad Sudani gitu. Dan juga Muhammad Rizik Sihab itu Muhammad juga ya. Ada juga Muhammad Anies Baswedan. Nah itu sebenarnya itu memang secara regional misalkan gitu ya Asia, Afrika, Afrika terus benua yang lainnya juga. Apakah dari 4 benua itu ada 4 imam? Enggak, Muhammadiyah hanya satu. Karena kan nanti yang menjadi khalifah Satu pemimpin tertinggi untuk semua kaum muslimin. Jadi Imam Mahdi yang disebut itu, dan itu bukan apa ya kewajiban kita untuk tadi yang mencari-cari mana ini ya, itu kan perkara takdir ya, nanti ada saatnya. Kewajiban kita ini menjalankan syariat ya, bukan menunggu-nunggu gitu kan, ataupun ya tadi ngurus ini kan masalah takdir Allah. Jadi tanda-tanda itu ada ya dalam hadis, itu jadi patokan. Ya, tapi jangan terburu-buru menerapkannya dalam realita. Ini nggak sembarangan. Nah, ini apa namanya kritik kita kepada para asatid yang banyak bicara masalah akhir zaman. Kita terlalu terburu-buru menerapkan nas-nas ke dalam realita. Ya, memahami nasnya pun tidak utuh. Ya kan, walaupun saya ada kemiripan tapi kan belum tentu itu maksud yang dimaksud di dalam nas. Jadi jangan terburu-buru, ini akhirnya cocok logi. Banyak cocok logi ya, saya lihat ya para satir yang bicara masalah zaman itu terlalu terburu-buru, akhirnya bukannya kita menjalankan syariat segala macam, akhirnya ribuan kali itu, oh ini nih mau Imam Mahdi, ini Imam Mahdi, ya itu Muhammad Qasim segala macam itu. Pohon gorkot ayah yuk Sodok Iblis 2018 Rono tarik atau ternyata begitu waktu saya ya, jadi kewajiban menjalankan syariat. Syariat kita jalankan, ya ada sebab akibat kita jalankan, dakwah terus ya kan, amal soleh ya, amar ma'ruf nahi munkar ya, berjihad sesuai dengan apa namanya apa isi yang sesuai gitu ya, yang tepat. Ya itu aja kewajiban kita. Karena kan itu apa namanya ketika umat Islam sudah berusaha segala macam ya, nah nanti Allah akan memberikan
kejayaan, memberikan kemenangan ya, diantaranya nanti dipimpin. Karena untuk melahirkan pemimpin yang adil, yang hebat, itu kan dimulai dari rakyat dulu. Perbaiki dulu kita di masyarakat ini, di umat ini. Barulah muncul pemimpin yang baik. Ya jangan jangan cuma berharap, tapi kitanya nggak memperbaiki diri, membangun diri gitu kan, membangun umat. Gitu. Makanya kan di doa kita juga Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Cuma di situ ada isyarat. Kenapa tidak menggunakan redaksi waj'alna imaman lil muttaqin, tapi lil muttaqina imaman? Kenapa? Karena mutakinnya dulu dibangun masyarakatnya dulu, baru lahir imam. Bukan imam dulu. Jadi jangan jangan dari atas ininya. Dari bawah dulu, mulai dari bawah perbaiki masyarakat. Makanya kan pemimpin itu cerminan dari rakyat. Ya. Cerminan. Jadi kalau cerminan itu memang dipaksakan gitu ya, dari segelintir orang gitu, yang seharusnya Ya berarti kan yang banyak itu nggak punya kekuatan. Bui itu di lautan, kata Rasul. Ya, demokrasi gitu antum apa namanya? Usahaun kagusai sail kata para sahabat, akilatun nahnu yauma idzin ya Rasulullah, ya kata Rasulullah, bal antum katsirun. Ya, yaitu kalian itu seperti al akalatu ya, yang diperebutkan makanan. Jadi kalau kita kemudian lemah, ada segelintir orang yang menguasai, lalu mereka yang apa namanya menentukan, yang jadi pemimpin segala macam, ya kita jangan terlalu menyalahkan mereka. Faktanya kita lemah. Ya, yang harus kita lakukan adalah memperkuat kita. Kalau kalau musuh ya emang begitu, jangan kita nyalain musuh. Nyalain musuh ada kitanya nggak membangun kekuatan. Ya emang musuh mah kayak gitu kerjaannya. Ya, makanya jangan banyak hanya mencaci gitu kan, hanya lakukan sesuatu. Makanya istilahnya kalau sedang ada apa, jangan mengutuk kegelapan, ya kan, tapi nyalakanlah lilin. Ya, jadi poinnya ngutuk gue gitu ke pukul lutus. Ya, jadi ketika kita terkena kegelapan, jangan mengutuk kegelapan, tapi nyalakan lilin. Nah, diantaranya dengan ilmu, karena kan itu umat yang diisi dengan ilmu banyak, masih banyak. Jangan mengandalkan semangat doang. Tadi misalnya tentang masalah akhir zaman, dikaji yang benar hadis-hadisnya, dikaji yang benar gitu. Jangan mudah cocok logi ya, nih menuliskan, oh ini mamaru gitu ya. Nah, diantaranya juga kan Imam tanda-tanda besar kiamat ya, termasuk Imam Mahdi juga kan mendekati gitu ya, adanya itu, karena kan masa-masanya itu dekat. Bahkan ketika turun itu Imam Mahdi itu sudah ada, ketika Nabi Isa turun itu sudah ada pemimpinnya kaum muslimin itu, ya kan? Nah, itu kan berarti ada ciri-ciri yang lain yang Allah ngasih tanda yang nggak sembarangan. Misalnya yang paling jelas itu ada orang-orang yang dibenamkan ke dalam bumi di Al-Baida itu. Itu salah satu ciri datang akan adanya Imam Mahdi di Bayat. yang mengejar ya. Eh, ya pokoknya ada pasukan lah ya, satu pasukan. Nah, nanti kan itu kan akan tersebar berita itu. Orang dibenamkan ke dalam bumi suatu pasukan itu. Karena ada tersisa ya orang yang nanti memberitahukan. Nah, itu sebagai ciri dari Imam Mahdi itu. Ada ciri-cirinya. Jadi nggak mudah. Kalau dihitung dulu udah 100 tahun dari programnya khilafah Islam yang Islam.
Osmannya dari 1924 Hmm. sekarang 2020 berarti ke 100 tahun. Iya. Khalifah. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Yang lain mungkin? Baik, cukup ya kalau tidak ada. Syukran ala ihtimamikum. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Amin wa yakum.